habit kita nih, kebiasaan kita itu mulai berubah. Yang tadinya kita sabar, mampu menunda, mau untuk menabung, berjuang dulu, menahan segala hawa nafsu. Sekarang if I want it, I get it, gitu. Terus juga ada nih survei menemukan kategori barang yang paling banyak dibeli menggunakan pay later adalah fashion. Ini sebenarnya solusinya gampang. Solusinya adalah coba para suami dipuji terus dong istrinya gitu. Jadi gak usah beli skincare ya? Iya. Gak apa-apa pusing di akhir bulan, yang penting muka glowing. Dan kita punya penghasilan. Lah kok bisa sih 6 kali begitu terus? Berarti ada something wrong dengan cara dia mengelola uang. Sebelumnya di podcast obrolan literasi digital. Tapi ini gimana? Sini. By the way, anyway, take away nih Bang Mamat ya. Makasih loh udah bantuin Empok nih buat nemuin si Asep. Aman Po. Tapi berarti lo mau take away bakso nih? Aduh, nggak dulu deh Bang. Soalnya babanya Asep baru pulang nih dari Hongkong bawa masakan. Enak, yuk pulang yuk. Masakan dari Hongkong? Iya, emang dari Hongkong. Udah, yuk. Bakso. Bang Mamat. Sehat Bang. Alhamdulillah, ini kan ya Bang Mustafa kan ya? Iya bener. Gimana kabar? Baik Masih Bang. dagang bakso. Ya iyalah, habis dagang apa lagi coba? 2023 Bang. Dagang apa? Bakso. Thrifting dong. Drifting? Enggak dong. Ya udah dah baksonya tuh ini. Satu ya, siap. Yang enak. Iya pastilah, bakso gue udah pasti enak. Jangan pakai lontong. Enggak nih. Cepet nih, Nasinya gua dikit aja. Nasi nggak pakai nasi sih nih. nggak pakai nasi. Enggak. Pakai sagu. Nih Bang, tuh langsung jadi tuh. Wih. Keren. Iyalah. Itu bakso apa nih Bang? Fast food. Fast food. Iya. Makanan cepet saji. Cepet saji. Benar. Bang, kemarin selama di Hongkong nggak kangen sama istri? Kangen Bang. Iya terus. Iya namanya juga cari duit ya. Iya sih. Ya, kita tahan dah. Iya. Tapi ya gimana? Gitu dah. Iya sih. Tapi Bang, emang kerja apaan sih di sana? Lu Jadi kagak ngeliat pakaian gua? Apa? Astronot. Wow, astronot. Astronot begini di Hong Kong. Kirain itu peci Sufi. Coba muter-muter dulu. Aduh, repotin Bang ini. Iya Kagak juga bisa sih, habis udah, nih. udah. Saya makan dulu boleh nggak? Makan dah. Tapi kalau diperhatiin nih, kagak berubah rasanya ya. Iyalah. Enak banget. Ini Bakso bahan-bahannya gua. apaan aja? Ini bahan-bahan terbaik nih ya. High quality. High quality. Jet Li aja suka makan di sini. Jet Li. Jet Li. Siapanya Jet Pam Bang? Nggak tahu deh siapa. Hah? Pamannya kali. Permisi Bang Mamat. Si Rudi. Siapa ya Bang? Bang Mamat keren. Belum kenal nih, belum kenalan. Keren juga lu Bang. Iya dong. Jualan bakso tapi yang bikin baksonya chef langsung. Bukan. Ini Oh, lagi oke. mau nyobain nih. Oh bukan Dia karyawan? beli. Ini kenalan dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum kenal kan? Halo, saya Rudi. Saya Mustafa Bang. Mustafa. Iya. Ya, ini OB sini, kantor sini. Oh. Ini apaan Baik-baik, nih? colok. Ini apaan Bang? Bobo. Bang, iya. Mau naik gunung loh. Ini Mumpung apaan? ada orang Apa? dari mana Bang? Dari Hong Kong. Dari Hongkong loh. Dari Hongkong. Bercanda nih. Iya bener, dia dari Hongkong dia. Oh, Dia dari Hong Kong. Bener. Iya. Dia dari Hongkong. Iya. Jualan pulang. permen kaki di Hong Kong. Oh, bagus Beneran. juga. Iya. Kakinya ada yang cantengan nggak tuh? Ada kaki kiri Oh, semua ada. tapi. Nah nih kebetulan Ini kita apaan? kan dari Hongkong nih. Ah. Iya kan? Iya. Nah di Hongkong nih pasti bapak butuh ini nih. Apaan Berat sih? banget ini. Buat apaan Ini palu nih. Jadi kalau kayak ada maling tuh langsung Hah? gebukin aja pakai ini. Waduh. Murah kok ini. Kekerasan dong. 120. Membel ya Bang ya? Ah boleh. 120 apa? 120.000. Mahal bener. Paling digetok ginian geli Bang. Oh iya. Nggak semaput. Ya nggak jadi. apa-apa, setidaknya dia takut duluan. Oh nih, ngelihat 1000 Apa tonnya nih? ya? 1000 ton. Nah sama ini Bener. saya jual ini juga nih. Figura. Ini figura jatuh. untuk Bang Mamat. Figura. Figura. Buat keren kan ini? apaan? Ada foto lo nya lagi coba tuh. Ada foto lu ya kan? Lumayan ini dipajang di WC buat nakut-nakutin Nggak bisa kecoa. dibuka nih, kayak udah dilem mati dah, udah dilem Temen-temen permanen. Aneh Bang. Kenapa Yang di emang? Hong Kong kalau mau melahirkan tuh foto begituan perutnya Iya. kelihatan Bukan, tuh beda Bang. itu foto maternity namanya. Yang pakai Iya kayak lampu-lampu. begitu. Iya.
Kagak dicoret-coret bang perutnya bang. Ini bang, ya bang ya, ini 200.000 aja dah. Mahal banget. Ya, ini frame-nya dari emas loh, mahal. Emas ya? Frame-nya dari emas Iya. ini. Sama ini juga nih Bang Mamat nih butuh nih sendal yang kayak gini nih. Nah, Iya. buat jalan-jalan jualan bakso. Iya butuh sih, tapi ini kayak kanan semua dah. Sendal kanan semua buat apaan? Kaki gua kan Ya, kanan kiri. kocak. Kanan semua tuh. Itulah namanya kau Bang Mamat ini. Ya ampun, tidak ada wawasanmu, tidak jauh. Kau tidak tahu tidak kalau orang pas kibra atau gerak jalan apa ngomongnya? Kanan, kiri, kanan, kiri. Ah, kanannya berapa kali? 2. Nah, tuh 1, Nggak 2. salah. Iya sih bener sih. Ini Sendal tergantung gerak jalan. tergantung lo bayarnya. Heeh. Kalau nyicil ya dapatnya kanan semua. Oh, gitu Kalau ya? cash lunas langsung ada Betul. pasangannya lagi. Bisa sih. Boleh lah, ini 350 lah. Boleh ambil. Mahal banget. Apa yang bikin mahal coba nih? Ini yang bikin mahal ini pas kibranya. Nah, sama ini untuk Bang Mamat juga nih. Ini buat kalau jualan bakso kan? Heeh. Ah, pakai ini. Apa ini? Daging mos, daging tikus. Tikus ini. Ini tikus. Iya kan, tikus kan ini. Bukan dong. Ini namanya Ini Mos mos. bahasa Indonesianya apa, Mos? Mos bahasa Indonesianya Tikus. tikus. Tikus sih. Tuh, nih. Bener. Ini 500 lah Ih, boleh. gigit dia. Ya nggak apa-apa lah, ini 500.000 ya. Ya total berapa? 3 juta lah ya. Hah? Ente jual-jual gini buat apaan sih? Saya butuh uang, saya Pak. Buat Soalnya apaan? Saya itu kelilit pay letter. Pay letter. Pay letter saya Berapa banyak emang? banget. Banyak. Banyak? numpuk. Banyak banget. Tuh kalau numpuk tuh, segini saya lah. Nggak lebih tinggi Enggak. dari badan abang. Kayaknya kalau nambah lagi Bang. Oh, tolonglah, ayo. Mau bakso beli. nggak bang? Saya capek dari tadi megangnya. Ini mah tinggal ditaruh sini aja. Oh iya, Kita bener. lagi di hajatan. Bang, Baik, Bang. kalau pay letter tuh harus disesuaiin sama kemampuan bayar, Itulah sama makanya. kesanggupannya gimana. Jangan main ada apa beli pakai pay letter, apa Iya. beli pakai pay letter. Emang Gitu. mana buat beli apaan sih lo? Pay Saya letter? beli Gucci antik. Gucci antik buat apa? Salah sendiri. Lagian sih lo pay letter buat beli Gucci. Mendingan pay letter bakso gua nih. Ya ampun, yang kalau saya pay letter bakso mie itu jatuhnya ngutang. Iya sih. Bukan pay letter tuh. Iya, nggak apa-apa. Gimana jadi ya beli 300 juta? Berapa? 3 juta tadi Enggak ya? lah, buat apaan Iya, beginian? buat dipakai aja. Enggak ada Boleh, gunanya tolong ya. barang-barang ini nih. Tolong ya Pak ya. Ini gitar ya, Bang? Pak. Ya benar. Nggak ada Nah, gunanya ini sekarang semua gendangnya nih. juta, gila nih. Nah, bisa tuh. Pro- Ayo tolong ya. Ini bisa nih dimasukin di sini aja nih. Waduh. Nih, jadi tuh bunyi kan tuh kan. Tolong ya. Nggak mau. 3 juta. Nggak mau. Ayo lah mau makan. Nggak mau. 3 juta ya, 3 juta tolong. Halo. lah. Cinta Pay letter kita dulu. haru. Halo DigiFriends, bertemu lagi dengan saya Awe di portal podcast obrolan literasi digital. Ya boleh, tepuk tangan. Saya emang haus dengan tepukan ya. Jadi saya selalu minta ya. Mungkin kalau host yang satu lagi nggak pernah ya. Kalau saya haus dengan tepuk tangan. Jadi portal ini adalah podcast yang mengedukasi ya. Agar masyarakat itu lebih tanggap digital gitu ya. Lebih paham tentang dunia digital sekarang. Karena sekarang apa-apa udah pakai internet. Jadi pasti semua orang menggunakan hal yang berbau digital. Dan seperti biasanya juga ya DigiFriends, saya tidak sendiri, saya bersama Digimon. Bukan. Digital bukan. Monster. Bukan. Halo AI. saya Artificial Ica. Ada AI ya. Tapi kelihatan AI-nya di sini pakai baju ya. Pasti pakai baju juga ya, itu pasti kaos ya. Masih dong, tetap. Nanti dia ada sensor-sensornya, bahaya. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bapak Awe. Baik ya. Kayaknya kedinginan. Ya, AC-nya di sini dingin ternyata. AI ternyata bisa kedinginan juga ya. Bisa, ternyata di dalam dunia digital ternyata ada AC juga. Oh gitu. Nah ini kita kan di portal seperti biasa mau ngasih ke AI dulu tagline dari portal. Betul. Portal podcast obrolan literasi digital. Apa tadi tuh Bang? Lupa Bang saya Bang. Gimana sih? Itu tugas AI lo, cuma itu lo tugasnya lo. Hey. Siapa? Portal podcast obrolan literasi digital biar makin cakap digital. Ya itu dia biar makin cakap digital. Iya kan bener. Hari ini kita akan ngobrolin soal pay letter. Betul. Nah. Pay letter tuh apa tuh pay letter Bang Awe? Lah
Gimana kan harusnya tahu dong kan tahu punya informasi segala macam harusnya tahu dong. Pay artinya bayar. Ya. Letter artinya nanti. Ya. Bayar jadi- nanti. Tuh bener tuh pay letter. Iya. Emang Bang Awe pernah terjebak pay letter gak Bang Awe? Oh enggak, kebetulan saya emang pay letter enggak pakai. Oh, enggak Iya, pernah? Enggak pernah. Kok emang gimana? Maksudnya tidak pernah nyicil gitu-gitu atau? Iya, saya bukan nggak suka nggak pengen punya utang, nggak suka punya utang bukan, tapi lebih nggak ngerti caranya. Karena gimana ya caranya gitu. Kayaknya kalau udah ngerti jadi pakai pay letter semua pay letter, beli sayur juga saya pay letter. Tapi emang Tapi teman-teman saya tuh banyak sekali yang pakai pay letter gitu ya. Ya rata-rata sih buat kehidupan sehari-hari lah. kehidupan sehari-hari seperti apa tuh Bang Awe? Beli tank. Beli tank. Iya. Oh agak sehari-hari banget ya Iya. tank itu ya. Sewa jet tempur. Wah sewa jet. Emang parkirannya muat itu? Ya sehari-hari lah, sehari-hari. Ya kan? Ada aja sehari-hari. Saya jarang saya pakai sehari-hari. Paling kalau mau beli juga ya beli lapangan bola gitu-gitu pakai pay letter. Ya itu bener sih kalau itu ya. Karena kan emang mahal ya. Jadi mendingan pakai pay letter sih. Oh iya benar juga ya. Maksudnya iya juga ya. Nah ini tapi kita ngobrol jangan cuma berdua doang. Karena kalau berdua nih nggak ada juntrungan jadinya. Benar, ya. Karena benar. kasihan nih di G-Friends ya. Nah kita udah mendatangkan seorang pakar ya. Ini ada Mbak Prita Gozi. Apa kabar Mbak? Halo. Sehat Mbak ya? Sehat, Halo, Kak alhamdulillah. Prita. Aduh, iya nih belum disapa. kayak dejavu gitu ya. Kenapa deh Jabu? Kenapa tuh? Udah berapa bintang tamu kita namanya Prita semua ya? Oh iya. Jadi ini Mbak, ini si portal ini sudah 11 episode. Ada 3 narasumbernya Prita. Semua. Serius? Iya, Prita Laura, Prita Tias, dan sekarang Prita Gozi. Tapi kan Prita Gozi cuma yang ini kan. Betul. Cuma saya takut lama-lama jadi podcast obrolan literasi Mbak Prita. Isinya Mbak Prita semua ya. Nah ini kita mau ngomongin tentang pay letter. Nah kita pertanyaan pertama dulu deh. Sebenarnya pay letter itu apa sih Mbak? Dan apa bedanya dengan pinjaman online? Dengan pinjol itu bedanya apa? Kan sebenarnya kita tuh kadang kalau ngelihat ya keseharian kita saat ini itu Yeah. suka dengerin juga orang bilang, dikit-dikit pay later, Yeah. dikit-dikit pinjol kan kayak gitu kan ya. Nah sebenarnya itu memang hal yang agak berbeda. Kalau kita bicara pinjol itu adalah sebuah singkatan dari pinjaman online. Iya, betul. Nah pinjaman online ini adalah sebuah fasilitas yang biasanya diberikan oleh financial technology. Kita biasanya singkatin lagi fintech gitu Yeah. ya. Nah itu sebenarnya agak mirip dengan kredit tanpa agunan. Oke. Ya, jadi kalau dulu-dulu itu bahasanya biasanya kredit tanpa agunan. So basically siapapun itu bisa meminta atau mengajukan untuk mengambil pinjaman tersebut. Yeah. Kemudian pinjaman tersebut itu nantinya bisa digunakan untuk berbagai hal yang ya dia mau. Yeah. Jadi artinya bisa untuk konsumsi, bisa juga untuk produksi. Ya. Oke, nah sedangkan perbedaannya dengan pay later ini adalah sebuah kayak kemudahan pembayaran pada saat dia melakukan transaksi konsumsi di platform e-commerce. Iya. Jadi alih-alih dia langsung bayar nih ya, dia langsung bayar tunai, dia minta keringanan untuk bayar tunda. Oke. Dimana bayar tundanya itu mungkin nextnya bisa bayar sekaligus tapi ditunda atau pembayarannya dicicil. Dicicil. Gitu. Oh, itu jadi ya bedanya kalau ini kan pinjaman online langsung uangnya dikasih ke kita. Yes. Kalau ini memang kita membeli produk atau membeli jasa mungkin ya, tapi kita bayar nanti. Iya benar banget. Ya, Nah ya, itu ya, sebabnya sebenarnya penyedia fasilitasnya juga berbeda. Kalau pinjaman online itu biasanya fintech, sedangkan kalau pay later itu biasanya kita akan ngambil dari e-commerce-nya. E-commerce-nya nanti yang akan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan, Ya, ya, gitu ya. ya. Dan yang kedua peruntukannya di pinjaman online peruntukannya itu bisa untuk konsumsi bisa, produksi bisa. Jadi misalnya UMKM itu Ya. juga bisa mengambil pinjaman Bisa. online. Tetapi kalau kita berbicara pay later itu lebih kayak retail banget, orang-orang yang memang mau beli belanja gitu kan, bisa barang, bisa juga jasa, bisa Iya. makanan, bisa ini itu gitu. Saya sering ditawarin tuh hotel biasanya Mbak ya. Kalau misalkan lagi pesan kamar hotel biasanya ada, bayar dengan pay later gitu. Saya pikir tuh Terus gratis. diambil nggak? Saya pikir gratis Mbak. Oh ini nama orang. Saya pikir gitu bapak pay later gitu ya. Pay letter. Saya pikir gitu ternyata untung aja saya enggak. Nama orang ternyata pay letter ini ya. Anda pikir donasi kali ya? Nah nih terus ini
juga ada data nih dari OJK. Jadi OJK mencatat per Mei 2023 pengguna pay later mengalami pertumbuhan sebesar 33,25% dibanding tahun sebelumnya. Nah ini sebenarnya apa yang membuat si tren pay later ini naik? Apakah memang masyarakatnya yang minta atau justru memang tadi ada si penjualnya yang ngasih ke fitur pay later gitu? Oke, kenapa sih sampai ada pay later? Oke, kita kan mesti balik lagi nih ke teorinya gitu ya. Mengapa ada pay later itu supaya orang bisa mudah untuk belanja. Iya. Kenapa? Karena kalau nunggu duitnya ada, mungkin yang belanja nggak sebanyak itu, bener nggak? Ya kan, orang mesti nabung dulu, mesti nunggu gajian dulu dan lain-lain, sehingga adalah fasilitas pay later ini yang kemudian tujuannya adalah kalau saya mau sekarang, saya harus dapat sekarang. Teorinya kan kayak gitu. Nah, artinya apa? Habit kita nih, kebiasaan kita itu mulai berubah. Yang tadinya kita sabar, mampu menunda, mau untuk menabung berjuang dulu, menahan segala hawa nafsu. Sekarang if I want it, I get it gitu. Nah, otomatis pada saat ada perubahan shifting dari habit tersebut, ya namanya manusia. Tadinya susah, dikasih kemudahan. Kalau ada yang gampang, ngapain cari susah kan gitu kan. Artinya mulailah bahwa kalau aku pengen sesuatu nih sekarang aku udah nggak lagi perlu untuk nunggu-nunggu. Nah maka nggak heran kemudian penggunanya juga semakin bertambah. Dan pengguna yang semakin bertambah ini rentang daripada demografinya juga bertambah. Kalau sebelumnya misalnya kita berbicara KTA, kartu kredit zaman dulu ya. Itu kan mereka-mereka yang punya, biasanya mereka sudah berpenghasilan. Betul, yang lebih mature lah. Kalau sekarang nanya sama aku kan soalnya dosen ya, aku punya mahasiswa. Buat kamu tuh apa? Oh itu anugerah Bu, katanya gitu. Kenapa? Karena gak usah nunggu kiriman dari orang tua. Udah bisa makan. Atau mungkin ada party-party di Bali. Nah itu karena pakai pay later aja deh, yang penting party dulu. Jadi itu memang ya karena kebutuhan manusianya juga dan ya sudah dikasih kemudahan, akhirnya dia diambil pasti ya. Benar. Nah ini AI punya data sendiri nggak ya ini? Sudah pasti. AI ini kan teknologi tercanggih di dunia ini. Dan saya pasti sudah tahu lah semua data-datanya, Apa tuh? Nih, pada Maret 2023, sebuah survei lain juga menunjukkan peningkatan tren penggunaan pay later di Indonesia dari 6.403 orang pengguna pay later yang disurvei, mayoritas atau 39,9% diantaranya menggunakan layanan tersebut lebih dari 1 kali dalam sebulan. Angka ini meningkat cukup tinggi dibandingkan survei tahun sebelumnya, di mana responden yang menggunakan pay later lebih dari 1 kali dalam sebulan hanya 27%. Artinya orang semakin sering berbelanja menggunakan metode pay later. Oh gitu. Lah, yang ngasih tahu kenapa jadi gitu sendiri? Ya kan kadang memang ada info-infonya, cuma saya belum baca aja gitu. Jadi kayak baru tahu juga ini. Ya. Kalau dari produknya bisa ada datanya nggak? Produknya apa aja yang biasanya tuh orang menghabiskan pakai pay later tuh paling banyak produk apa tuh? Yang mana sih Bang? Ntar dulu. Yang mana sih Bang? Ini berubah nih Bang. Maksudnya gini loh AI, ini aku persingkat ya. Jadi ada nggak datanya orang tuh pakai letter buat beli apa sih gitu? Ada dong, AI gitu loh. Yang paling banyak tuh apa biasanya? Apakah liburan, hotel atau? Nih menurut survei nih dari 3.656 orang di Indonesia, hampir separuhnya atau 1.679 orang pernah menggunakan layanan pay later. 88,8% diantaranya belanja online. 88%, hampir 90%. 43,8% untuk membayar tagihan listrik dan air bulanan. Ini okay lah ya. Itu berarti sebenarnya karena gajinya belum ada. Mungkin. Terus udah bunyi-bunyi itu udah gitu kan. Ya, sakit juga telinga gitu. Atau tetangga, biasanya tetangga yang sebel, isi dong. Isi dong tuh voucher gitu kan. Ganggu saya nih. Ada juga
42% untuk membeli pulsa dan paket data internet. Oke. Oh, ini Iya, kayaknya iya, nih iya. karena udah kepengen streaming gitu ya. Iya. Pusing kan dia scroll medsos gitu. Aduh kok nggak bisa ke scroll, pay letter aja gitu dia. Ada juga 20% untuk memesan tiket transportasi pesawat atau kereta api. 12 ulang bang. Maaf. Ada juga 12% untuk memesan tiket transportasi pesawat atau kereta api. Dan juga 7,7% untuk memesan kamar hotel. Nah, ini kemungkinan ya, tebakan aku nih, pada saat itu tuh ada momen belanja misalnya tanggal kembar. iya. Yang kayak gitu. 10, 10, tapi 12. sebenarnya duitnya udah nggak ada gitu kan. Iya. Duitnya udah habis nih, udah tanggal tua banget Tapi gitu lagi kan. murah banget nih. Tapi lagi murah banget. Sikat dulu pakai pay letter. Gitu. Tapi ternyata hotel malah paling kecil ya. Terus Betul. Terus juga ada nih survei menemukan kategori barang yang paling banyak dibeli menggunakan pay letter adalah fashion, perlengkapan rumah tangga, serta perawatan tubuh dan kecantikan. Ini sebenarnya solusinya gampang. Apa tuh? Solusinya adalah coba para suami dipuji terus dong istrinya gitu. jadi nggak usah beli skincare ya. Iya. Tapi ini skincare ya. Jadi memang nggak apa-apa punya utang, yang penting wajah cemerlang ya. Itu kata kamu. Gak apa-apa pusing di akhir bulan, yang penting muka glowing. Iya. Nanti kita ke pertanyaan berikutnya nih Mbak Prita. Apa saja sih yang perlu dipertimbangkan kalau kita mau pakai pay letter gitu, supaya ya kan namanya tanda kutip itu ada pinjaman lah, atau kita memakai dibayar duluan gitu ya, Iya. sama sebuah sistem gitu, supaya bijak, nggak terjebak gitu kitanya. Oke, yang paling pertama sebenarnya adalah kita harus mempertimbangkan kemampuan kita untuk membayar kembali. Oke. Karena tetap ini bukan hadiah. Bukan. Ini adalah sebuah kewajiban ya. Jadi pay letter itu tetap harus dibayarkan. Nah, oleh sebab itu kita harus punya budget. Kalau kita punya budget atau anggaran, kita akan tahu nih sebenarnya kemampuan kita untuk belanja barang ini atau konsumsi barang itu berapa rupiah. Iya. Sehingga pay letter itu sebenarnya hanyalah suatu fasilitas yang membantu kita mengatur arusnya. Iya. Jadi misalnya udah harus diganti sekarang nih barangnya, tetapi mungkin kita baru gajian di tanggal 25 gitu ya. Padahal waktu itu masih tanggal 15. Iya. Oke, misalnya dia pakai bantuan pay letter, tapi tanggal 25 dia punya kemampuan untuk membayar. Itu nomor 1. Terus yang kedua, dia harus memperhatikan biaya dan bunganya. Oke. Ya namanya juga diberikan kemudahan. Pasti ada Ya pasti ada sesuatunya nih di belakang gitu. Sesuatunya ini bisa berbeda-beda. Mungkin dia bilang, 3 bulan yang lalu gak ada nih biayanya. Mungkin itu lagi promo. Oh, jadi mesti perhatiin juga kita ya. Terus Mesti update ya. memperhatikan setiap jari-jari kita mau approve gitu Oke. kan. Jadi harus terjadi kecakapan juga nih pada saat kita mau melakukan pembelian atau keputusan. Maka kita harus cek di momen yang itu akad kita kayak gimana Iya, gitu. iya. Karena kan bisa berbeda-beda ya. Jadi harus memperhatikan detail dari biaya dan juga dari bunganya. Dan yang paling terakhir itu adalah kemampuan dari kitanya sendiri nih untuk mengolah emosi kita supaya hanya melakukan pembelian tersebut untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan memang kebutuhan yang sifatnya primer untuk kebutuhan keluarga kita. Iya, itu dia tuh. Nah, apalagi tadi kayaknya sih yang perlu diperhatikan sekali itu yang soal tiba-tiba nanti berubah ya Mbak. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang kita kan terms and condition oke aja udah. Yes, benar. Nggak baca. Nah, aku tuh juga pernah loh ya waktu itu memperhatikan. Jadi kan aku juga pengguna banget ya Ya. untuk e-commerce dan Ya, lain-lain ya, gitu ya. Tiba-tiba user interface dan experience-nya tuh berbeda. Jadi berubah. rupanya yang di push duluan itu adalah pay letternya. Jadi kalau aku tanpa lihat-lihat langsung klik itu bisa jadi aku jadi klik pay letter padahal nggak niat Iya, gitu loh. iya, Ternyata iya, bayar iya. cash-nya ada di bawah gitu. Iya. Jadi kita tadinya nggak niat untuk pay letter, tapi karena kita udah pencet Kebiasaan aja, gitu, kayak betul. tangan kita tuh kan ada kayak memori otot Iya, gitu kali ya, iya. seperti itu. Nah itu yang bahaya. So that's why it's very important, apapun yang kita lakukan meskipun itu adalah melalui platform digital dan lain-lain, itu benar-benar harus dibaca Ya, gitu. apalagi yang mungkin sudah terbiasa, dia biasanya begini. Nah, kadang-kadang memang ya sama platformnya dirubah. Yes. Ya mungkin dengan maksud tertentu juga menjebak atau apa, tapi ya kita yang harus lebih bijak berarti kan. Gitu. Yes. Ada tambahan lain dari enggak? Ada juga itu, perhatikan tenor, perhatikan pas membayar utang pay letternya itu sebelum jatuh tempo, karena pasti ada denda-dendanya. Ya kan Mbak Prita? Bener banget, karena denda ini tuh ya bisa yang kadang-kadang jumlahnya itu sama dengan
pay letternya. Waduh. Bisa 100% dong. Ya bisa. Oh, jadi beli 2 juga. kali. Baru kadang juga pay letter itu ini kalau misalnya kayak di e-commerce gitu kan. Ya. Bahkan kalau kita bayar pakai pay letter diskonnya lebih banyak. Jadi kayak sangat menggoda begitu. Ya itu juga ada yang begitu. Jadi ada teman saya tuh belanja bulanan yang tadinya dia kayak udah ke supermarket atau apa, dia akhirnya belanja di e-commerce karena lebih murah gitu. Sebenarnya di duitnya ada, jadi cuman membeli aja, yang penting dapat diskon lebih murah, nanti akhir bulan langsung dibayar. Bener, gitu. itu sebenarnya lagi shifting habit. Oke. Lagi shifting kebiasaannya itu tuh gitu kan. Nah kalau orangnya lebih jago lagi, dia nggak akan terpengaruh dengan hal tersebut. Dia malah bisa memanfaatkan diskon-diskonnya. Oh iya. Tapi kan kebanyakan manusia lemah ya. Iya betul. Aduh, kacau lemah banget. Saya terjebak di makanan saya. Oh bahkan AI pun lemah ya? Oh AI pun Makanan tuh kadang lemah. murah tuh 25.000. Kalau kita bayar pakai pay letter jadi 9.000. Tapi karena banyak jadi 900.000. Enggak, saya mau nanya dulu, makanannya apa ya? Ya flash disk gitu, hard disk gitu kadang juga. Kirain jagung. Bukan. Kayak beo. Bukan. Enggak ya? Nah, berikutnya nih Mbak Prita. Kalau resiko-resiko dari penggunaan pay letter, ya kan, terutama di konteks keamanan digital, ada Iya. nggak? Ada dong pasti, karena kan untuk bisa mempergunakan fasilitas tersebut, biasanya kita mesti upgrade dulu nih. Upgrade dulu fasilitas kita di platform-platform e-commerce itu. Yang kadang-kadang mungkin membutuhkan berbagai data kan, dari mulai KTP dan Ya. lain-lain. So kita mesti bijaksana untuk betul-betul memperhatikan keamanan digitalnya. Termasuk Oke. juga kayak password, terus kemudian sidik jari dan lain-lain gitu ya. Itu kita benar-benar harus hati-hati. Kenapa? Karena aku pernah nih ya datang di sebuah kelas gitu kan. Ini mereka itu ternyata suka pinjem-pinjeman antar teman. Oh, satu akun. Iya, gitu. Ya, yang enak yang nggak pakai, yang nggak punya akun ya numpang-numpang aja ya. Bener gitu, tapi kan Iya, mungkin iya. merasa teman atau sahabat. Iya. Nah ini juga harus berhati-hati. Jadi kita harus memperhatikan keamanan dari data-data kita sendiri. Yang namanya akun itu ya jangan dipergunakan rame-rame lah kira-kira seperti itu. Iya. Apalagi kan memang ada data-datanya. Dan juga memang kalau soal uang ya, mendingan hati-hati karena pertemanan bisa retak gitu ya karena uang. Bener banget. Bener nggak ya? Udah berpengalaman banget ini Bang Awe nih. Yang enggak, ini kan saya cerita yang lain kan ya, walaupun katanya biar silaturahmi terus ya pinjam dulu 100. Cuman ya tetap ya. Emang ada Bang Awe bisa kali disebut namanya. 100 lama-lama ya sebel juga ya. 100 mulu. Tapi emang silaturahminya jadi panjang ya. 100 kali berapa 100. gitu ya. Awal 1 juta nih lumayan juga ya. Ada tambahan nggak? Ada nih. Jadi penggunaan pay letter beresiko terhadap keamanan data pribadi. Pencurian identitas juga mungkin terjadi meskipun pihak penyedia layanan juga punya sistem keamanan. Ketika menggunakan pay letter itu hal-hal yang paling utama itu adalah memberikan data-data seperti nomor KTP, foto KTP, dan foto selfie dengan KTP dan sebagainya. Ya walaupun dirasa aman, tapi kita juga harus tetap waspada Bang. Ya. Adanya kriminal cyber juga tuh bahaya sekali tuh. Hal tersebut itu juga data-data yang sudah terekam di aplikasi. Ini beberapa risiko kebocoran data yang mengintai korbannya antara lain nih Bang. nih. Apalagi apa aja? Ada scamming dan phishing. Nah, apa itu? Apa tuh Jadi bedanya? itu scamming itu bahasa Inggris sama phishing juga bahasa Inggris. Kan kita udah belajar Oh, kemarin. iya. Scamming itu kayak aduh lupa lagi nih Bang. Udah episode pertama ini Bang. Episode udah ada ya nih. Kata cakap digital. Kan AI-nya gak cakap digital ya. Terus ya habis itu apa lagi? Scamming, phishing, intimidasi online terkait gender. Apa nih intimidasi online terkait gender nih? Nah itu kita bisa tanyakan sama Mbak Prita. Itu kayak gimana tuh? Ada juga nih telemarketing Bang. Ya. Ada pembobolan dan peretasan akun. Bikin akun pinjaman online. Itu bahaya sekali tuh bikin akun di situ tuh. Ada juga profiling untuk target politik atau iklan. Iya. Oke, aku mau nambahin yang nomor Ya. 3 tuh ya, yang tadi telemarketing nih. Ini karena penting banget. Kadang-kadang pada saat kita terima telepon tuh kan apalagi perempuan. Nah, itu juga suka lagi sibuk nih gitu ya. Oke. Terus udah gitu suka tidak memperhatikan itu percakapannya persisnya seperti apa. Oke. Jadi kadang-kadang kayak nah, Panjang. gimana ibu setuju? Hah? Ya udah, ibu setuju. Dia ngomong setuju aja itu langsung approve loh semuanya. Oh.
walaupun cuman lisan seperti itu. Iya, betul. Dan itu sudah pernah terjadi pada salah satu asisten di rumah tanggaku sendiri gitu. Jadi aku benar-benar paham. Dia pun jadi bingung. Dia bilang gini, "Ibu, ini ada pembobolan." Hah, saya kaget kan, pembobolan tabungan katanya gitu. Tapi kok aneh ya pembobolan tabungan, tapi kok tiap bulan jumlahnya sama. Terus kayak ada kode-kodenya gitu. Oke. Akhirnya aku coba bantu kan gitu, ngecek kode-kode itu. Oh, ternyata itu pembayaran layanan keuangan digital. Oh. Begitu. Terus aku tanya, kamu pernah ngambil ini atau apalah ini itu gitu kan. Terus dia bilang enggak. Tapi pernah tuh Bu ada yang nawarin. Jadi katanya kalau saya sakit semuanya bakal ada yang bayarin. Oh alah, aku Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Terus aku tanya, lah kamu emang bilang kalau kamu mau mengambil produk itu gitu. Dia bilang, enggak saya gak pernah bilang mau, saya cuma bilang setuju. Itu kan berarti Anda mau karena sudah setuju. Ya itu ya. Ya kan kita emang ya mesti cakap digital seperti itu ya, bahwa kita harus tahu juga seperti apa sih ininya dan memperhatikan dengan detail ya. Itu sih kadang-kadang kita rasa malas itu juga Mbak ya, kadang-kadang iya deh gitu, atau nggak mau ngebaca apa segala macam gitu. Ya kan kita nggak tahu ya cara-cara penawaran seperti apa. Mungkin bisa, Pak ini setuju Pak? Apa tuh tadi setuju? Pak ini mobil setuju Pak? Padahal mobil kita mau diambil gitu. Aduh. Iya. Nah kalau ini juga nih ya, bikin akun pinjaman online itu juga pernah tuh terjadi sama teman saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba datanya dipakai untuk pinjaman online. Itu iyalah dia minjem enggak akhirnya dia yang kena itu ya karena si data tadi ya tidak terlalu dijaga ya. Dan dari itu tadi gimana cara kita ngelindungi data pribadi dan informasi Mbak? Informasi keuangan saat menggunakan paylater. Oke, jadi aku biasanya suka bilang gini nih, kita tuh jangan sampai menghindari teknologi karena itu Ya, tetap membantu kita. betul. Oke, apalagi dalam pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan itu sangat-sangat membantu kita. Bayangkan dulu kita kalau mau investasi atau buka tabungan itu harus datang secara fisik, tidak bisa terakses oleh banyak orang. Sedangkan sekarang hanya dengan kemudahan teknologi semua bisa. bisa. So, bagaimana nih kita kemudian mengelola hal tersebut supaya apa yang menjadi manfaat benar-benar bermanfaat buat kita. Nomor satu itu adalah jangan pernah sembarangan dalam membuka atau mengklik suatu link. Itu very itu. important. Wah itu. Oke, Itu, ya. karena pada saat mungkin kita sudah terpapar nih dengan lembaga-lembaga keuangan, kadang-kadang kan ada chat yang masuk gitu ya. Nah chat masuk itu kadang-kadang kita harus memperhatikan. Ada yang ngaku-ngaku kan dari lembaga keuangan tertentu, tapi pada saat dilihat, loh kok nomornya bukan nomor official dari lembaga keuangan itu misalnya, itu jangan sampai kita tergoda untuk ngeklik even ngebuka. Yeah. Aku selalu bilang ya udah itu langsung blok aja, langsung di delete karena itu udah pasti aneh gitu ya. Terus yang kedua, jangan berikan data pribadi kita itu melalui percakapan atau message gitu ya, yang mana kita belum bisa memastikan keamanannya. Di zaman sekarang itu kan sudah ada ketentuan-ketentuan secara teknologi, misalnya dari verifikasi data, ada si OTP, kode OTP, kemudian verifikasi password dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita ikuti sesuai dengan apa yang memang benar, kira-kira urutannya begitu. Nah, tahu dari mana itu benar atau tidak? Ya memang kita harus rajin-rajin mengedukasi. Betul, iya. Makanya kayak ada podcast seperti ini tuh bagus banget ya. Kalau bisa itu bisa disebarkan sehingga kita jadi ngerti tuh gimana sih cara verifikasi, gimana sih cara ini, gimana sih cara itu, karena ilmunya semua udah ada. Dan yang terakhir, coba kita buat variasi password. Ini nih ya. Password kan biasanya kadang-kadang biar gampang pakai tanggal lahir kayak gitu-gitu kan. 1, 2, 3, 4 Mbak. Waduh. Jangan disebut jangan. Gitu 1, 2, 3, 4 atau kadang-kadang tulisnya rahasia gitu. sampai 8 Password saya. rahasia. Rahasia Rahasia yang kayak gitu-gitu itu kan agak gampang ketebak ya. Jadi boleh nih kreativitas kita lakukan untuk mengkreasikan password yang susah dijebol gitu. Nah tadi tuh soal membagikan data kita ya di chat itu maksudnya ke teman gitu juga itu juga bisa berbahaya Mbak? Berbahaya dong karena kan itu bisa di screenshot terus misalnya iseng temennya di apa kan udah kesebar aja data kita. Atau mungkin dianya yang kena hack ya. Bisa jadi, WhatsApp-nya atau apa, jadi bisa jadi. Jadi kan kadang-kadang sekarang banyak nih ngaku-ngaku gitu ya teman, padahal nggak taunya itu bukan teman kita, dia pakai aja ini kita. Nah makanya kita juga kadang-kadang kalau misalnya ada chat-chat rada aneh kayak begitu, yang tiba-tiba kayak teman tiba-tiba baik, ini kok jarang kontak tiba-tiba ini gitu kan ya. Itu gitu. meminjam uang itu. Kalau tiba-tiba
baik. Nah itu kadang-kadang kita bisa nih punya teknik-teknik yang memang kita ngecek nih sebenarnya orangnya bener apa enggak sih Iya. gitu. Iya, apalagi sekarang data-data tuh banyak dipakai di hal-hal yang sebenarnya ya sehari-hari lah bahkan ke anak-anak muda juga kayak nonton beli tiket konser. Itu kan ada kita ada ngisi data. Yes. Nah, itu kadang-kadang suka males tuh Mbak. Misal, "Udah nih lu beli nih KTP gua." gitu dikirim aja ya kan. Dan ya mungkin temennya bisa dipercaya tapi kita nggak tahu itu nanti akan lari kemana. Jadi Bener. memang tetap harus hati-hati semua ya. Betul banget. Kalau perlu kalau udah ini langsung hapus lagi kalau memang sudah selesai ya. Kemudian nih Mbak, apa yang perlu diketahui tentang perlindungan hukum dan hak konsumen terkait dengan pay letter? Oke, jadi sebenarnya ini udah ada ya. Jadi aku sendiri juga tidak hafal, tetapi mengambil ini dari literasi yang ada. Jadi perlindungan hukum konsumen itu sudah ada di undang-undang gitu. Jadi ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu juga ada hak konsumen juga ada tuh gitu ya. Di ada hak kewajiban konsumen itu di undang-undang juga perlindungan konsumen. Jadi sebenarnya semuanya udah ada tuh di Yeah. situ ya. Nah itu kalau misalnya terkait pay letter itu juga ada syarat ketentuan semuanya memang harus dibaca. Karena sebenarnya kalau kita mau membaca syarat dan ketentuan, ya basically itu semua kata-katanya akan mengikuti hal tersebut. Betul. Yang kita kadang-kadang suka bilang, kok jadi gini ya? Karena mungkin kita kelalai tuh Nggak baca baca. syarat dan ketentuan tersebut. Iya, Tapi pada saat syarat dan ketentuan dan kita paham artinya apa ini juga penting ya. Karena bahasa hukum kan kadang-kadang Betul. untuk orang awam kita menerjemahkannya berbeda gitu ya. So if you don't understand exactly atau tidak paham secara jelas, kalau aku bilang lebih baik tunggu dulu Ya. gitu. Nggak bakal kenapa-napa juga Iya, kok betul. kalau nggak ngambil pay letter sekarang, bener deh. Apalagi tadi ya kalau memang halnya tidak yang urgent sekali Yes. gitu kan. Kalau misalnya tadi kayak saya baru gajian tapi listrik udah bunyi-bunyi. Nah ya mungkin memang harus kita butuh bantuan dan itu kita menggunakan fasilitas pay letter itu ya untuk membantu kita gitu Yes, ya. betul. Ya kan? Tapi aku juga mau stress out bahwa oke, mungkin kejadian satu kali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Barangkali ada yang mendadak dan lain-lain. Tetapi kalau sampai kejadian 6 kali, itu berarti artinya udah tabiat tuh. Loh, itu kan bagian dari Emang udah kebutuhan terbiasa. primer kita kan Iya, gitu iya, ya, beli iya, listrik, beli apa kan primer. Dan Iya. kita punya penghasilan. Lah kok bisa sih 6 kali begitu terus? Berarti ada something wrong dengan cara dia mengelola uang. Iya. Jadi akarnya harus diberesin. Si pengelolaan uang itu Betul. ya. Jadi pay letternya hanya salah satu tools lah untuk Tools kemudahan. ya untuk dalam kita mengatur uang kita Betul. ya. Kita masuk ke ini nih pay letter dan nyambungnya dengan digital skills. Kira-kira digital skill apa aja Mbak yang harus dimiliki untuk membantu pengguna mengoptimalkan penggunaan pay letter dan meminimalkan resikonya? Sebenarnya paling gawat tuh kan penipuan online ya. Karena zaman sekarang itu segala macam tuh kayak udah segala cara lah gitu ya. Dan itu kadang-kadang banyak banget nih yang masuk melalui kemudahan dari financial technology atau juga kemudahan-kemudahan dari transaksi finansial termasuk pay letter. So menurut aku tuh penting banget nih kita punya digital skill di mana kita bisa mempelajari apa sih kira-kira potensi penipuan online yang mengancam kita gitu kan. Ya itu tadi itu sebenarnya selalu waspada dengan siapapun yang ada dalam kontak kita. Kalau misalnya aku juga sering diajarin katanya audit konteks. Audit konteks apa tuh Iya, Mbak? jadi kita kan pasti punya phone book nih. Oh iya, saya yang dulu masih ada tuh Mbak. Nah, Nggak pernah saya mendingan hapus. diaudit. Oh, yang ini udah nggak kepake. Iya, seperti itu. Terus yang paling juga utama tuh WhatsApp group yang seperti itu, grup-grup seperti itu. Nah, itu kalau misalnya memang kita udah nggak perlu atau kan kadang-kadang kita bikin grup hanya untuk satu project dan Betul, lain-lain betul. ya udah dibubarin aja juga nggak apa-apa. Karena sering banget ternyata beberapa waktu kemarin nih banyak yang juga kebetulan konsultasi ya. Itu masuknya rupanya lewat situ tuh, lewat grup. Oke. Jadi ada kehack gitu salah Satu satu orang jadi kebuka masuk ke grup semuanya. kebuka semua gitu. Kehack semua. Bener. Iya, Berpotensi gitu yang Menipu. ngeklik undangan lah. Iya, Kadang iya. nanti katanya suruh tuker poin rewards lah atau apalah yang kayak gitu-gitu. Iya, iya, Grup iya. saya banyak lagi Bang Awe. Grup apa aja tuh? Grup nongkrong Senin, nongkrong Selasa, nongkrong Rabu, banyak banget. Nongkrong doang. Iya, nongkrong doang. Kalau ini, tapi kalau ini saya beneran. Jadi biasanya kalau saya ada project film, itu ada grupnya. Nah, biasanya kelar filmnya udah kelar syuting, udah tayang, itu grupnya masih ada Mbak. Ya, karena orang mau keluar nggak enak, ada produsernya. Ada saudaranya. Ada banyak nih saya. direkturnya. Akhirnya saya archive aja tuh, karena ini keluar nggak enak. Takut, oh dia keluar gitu. Sama ini Mbak kadang-kadang suka gini, takutnya ada yang sequelnya, jadi takut diajak lagi. Rezeki gak kemana kok. Rezeki gak Iya, kemana. siapa tahu kan. Tapi kayaknya tentang audit kontak itu perlu dilakukan juga sih. Karena saya pernah kejadian
namanya masih teman saya, tapi ternyata nomornya udah bukan punya teman saya lagi. Nah, itu juga kadang terjadi seperti itu dan Iya, mungkin iya. aja ya. Iya, ternyata nomor bisa pindah ya. Bisa lah ini bukan dia sekarang gitu. Dan itu memang mungkin kita sekarang jadi cakap digital dan bisa melakukannya ya. Ai, ada tambahan nggak? Ya paling sedikit aja ini Bang Awe, dari data-data aku sih menjelaskan tuh kalau sedang berbelanja online itu kita selalu waspada sama tawaran yang terasa terlalu menggiurkan begitu. Diskonnya besar sekali itu tuh bahaya tuh. Karena biasanya modus penipuan online seperti phishing dan scamming itu di situ tuh. Mereka begitu suka kasih diskon gede banget. Padahal nggak ada. Iya, too good to be true lah ya. Iya. Jangan gampang tergoda ya. Kayak Ini beli sepeda dapat BMW. Nah itu salah tuh pasti. Yang ada kebaliknya, beli BMW dapat sepeda. itu masih bisa. Masih. Ya, pokoknya too good to be true jangan cepat percaya lah Mbak ya. Hampir aja saya baru mau bayarin tuh sepeda dapat BMW. Benar, apalagi kalau finansial itu arah-arahnya tuh banyak juga nanti ke judi online. Nah, itu yang mesti hati-hati banget. Jadi awalnya mungkin kesannya kayak oh nih tawaran nih gitu ya, pinjaman online atau apa gitu. Terus ternyata di dalamnya oh bukan gitu, atau investasi itu paling sering gitu. Oke. Nah ini masih terkait di digital skill, Kadin pernah menyarankan UMKM untuk memakai pay letter untuk modal usaha dibanding pinjam rentenir ya. Menurut pandangan Mbak Prita, digital skill apa saja harus dimiliki para pelaku UMKM untuk menggunakan pay letter sebagai modal usaha atau ya secara tepat guna gitu? Oke, mungkin pertama aku akan luruskan dulu kalau untuk teman-teman yang UMKM itu pakainya adalah pinjaman online. Oke, bukan pay letter ya? Karena tadi aku udah cerita, pay letter itu harus ada barangnya dulu, gitu kan. Kemudian dia mencicil kemudian. Padahal mungkin kalau UMKM ini kan penggunaannya bisa beragam ya. Bisa untuk modal usaha, mungkin juga untuk operasional gitu ya. Itu berbeda-beda sehingga biasanya mereka diarahkannya itu mengambil pinjaman online. Maka biasanya yang akan aku sarankan adalah satu, pilihlah platform pinjaman online yang memang terpercaya. Dan kalau pinjaman online itu sebenarnya diatur oleh otoritas gitu. Nah itu yang memang agak berbeda dengan pay letter. Kalau pay letter itu dia kerjasama dengan lembaga keuangan atau fintech lain. Jadi sebenarnya yang diawasinya itu adalah si lembaga keuangan atau fintech lainnya, gitu kan. Nah jadi dalam hal ini pertama adalah pilihlah platform pinjaman online yang memang terpercaya. Terus yang kedua, selalu pahami syarat dan ketentuan di dalam hal ini, itu termasuk biaya bunga dan biaya lain. Oh, biayanya itu apa Mbak? Nah jadi kemarin nih ada beberapa waktu terakhir gitu ya, ternyata biaya bunganya mah standar-standar aja. Biasa aja. Tapi ternyata biaya layanannya itu 100% dari apa yang dia pinjam. Dan itu banyak yang orang gak sadar. Karena memang biaya layanan itu bisa diatur sih memang oleh masing-masing financial technology tersebut. So we must be very careful dan pahami ini sebenarnya biaya bunganya apa saja. Biaya lain-lain termasuk administrasi juga seperti apa. Lalu yang ketiga, pahami juga tenornya. Jadi kalau misalnya tenor sekian itu kena berapa, terus kalau sampai ada gagal bayar itu seperti apa, itu kita mesti paham. Kenapa? Karena kan ini kita ngomongin sebagai pengusaha. Pengusaha itu kan kadang-kadang niat kita, cita-cita kita seperti apa, gak taunya cash flow-nya juga agak berantakan. Betul. Jadi misalnya kepengen jual gini-gini, oh ternyata tidak sesuai harapan kan mungkin aja kan. Padahal vendor dan lain-lain udah mesti dibayar. Jadi ada mismatch kan. Nah ini kan berarti artinya dia akan punya kesulitan cash flow tuh di situ. Itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir, ini untuk proses-proses pendaftarannya yang menurut aku harus sangat dipahami. Intinya sih gini, banyak nih ya pengusaha bilang, ribet banget. Sebetulnya aku kasih kunciannya. Semakin ribet, itu sebenarnya resiko daripada peminjam itu semakin rendah. Karena artinya aturannya tuh banyak banget gitu kan. Jadi semakin mudah, sebenarnya resiko buat kita sebagai pengusaha tuh lebih tinggi. Termasuk dari biaya-biaya bunga dan lain-lainnya gitu. Masih ke too good to be true tadi ya Mbak ya, kayak aku gampang banget. Nah ini kayaknya mesti waspada nih kalau gampang banget begini ya. Betul. Jadi bukan berarti itu penipuan, tetapi kita harus paham mungkin biaya-biaya lainnya juga akan lebih tinggi, lebih besar gitu. Karena bayangkan ya kalau segitu mudahnya, artinya kan resiko yang ditanggung oleh si pemberi pinjaman juga jadi lebih besar, tinggi kan. Nah itu pasti dibebanin lagi ke kita dalam bentuk si biaya-biaya tersebut. Itu dia ya. Nah kalau mungkin misalkan kayak UMKM-nya nih ini Mbak jualan brownies. Jualan brownies. Terus dia, wah saya butuh
mixer tambahan 5. Nah mungkin bisa tuh pakai pay later ya. Bisa. Beli barangnya ya, beli Bisa. mixer. Jadi aku paham kenapa mungkin Kadin menyarankan hal-hal seperti ini sebenarnya adalah gimana kita menggrab pasar yang baru. Oke. Ya kan, mungkin kalau misalnya dia menunggu modalnya besar dulu, nunggu datang modal lagi, mungkin ada peluang-peluang usaha yang mungkin tidak bisa diambil. Atau terlewati lah ya. Terlewati, mungkin kan ada momen Ya, gitu kan, ya. momen-momen tertentu Ya. seperti misalnya nih contoh nih pengusaha yang musiman, momennya nanti momen politik, itu kan biasanya banyak yang cetak-cetak kaos dan betul. lain-lain, itu kan momentum Iya, aja gitu loh. iya. Setelah itu ya udah selesai Udah. gitu kan. Nah mungkin untuk menggrab peluang-peluang tersebut ya udah nggak apa-apa, boleh silahkan menggunakan kalau yang udah langsung beli barangnya berarti pay later, kalau yang memang ini bentuknya modal usaha berarti pinjaman online gitu. Iya itu dia ya. Jadi memang pokoknya dari ada pay later dan ada pinjaman online ini dicari aja kira-kira yang mana yang lebih masuk ke kita ya. Betul. Apalagi kalau memang buat usaha ya nggak ada salahnya Mbak, asal itu tadi ya semua tadi yang dibilang Mbak Prita diperhatikan gitu. Betul. Intinya kan akan ngebantu kita sebenarnya. Betul. Nah aku mau nambahin untuk yang cakap secara digitalnya Ya. itu kan itu salah satunya adalah baca. Itu yang iya. Literasi. Iya. Literasi itu adalah membaca. Jadi Harus please baca. understand, tolong pahami pinjaman online pun juga ragamnya tuh banyak. Oke. Ya, dari mulai pinjaman online yang memang khusus untuk kalangan usaha, jadi nggak bisa pribadi. Oh. Memang mungkin harus ada CV-nya, harus ada apanya, itu Jadi- dari mulai seperti itu. Iya. Jadi yang usaha bisa ke situ ya Mbak ya. Betul, sampai bisa juga usaha tetapi dia memang ditujukan untuk yang sifatnya memang produktif. Nah itu biasanya ada syarat ketentuannya. Oke. Hingga pinjaman online yang benar-benar untuk konsumtif, bahkan istilahnya payday loan. Apa tuh Mbak? Payday loan itu tuh yang tadi yang cuma berapa hari nungguin Oh, gajian. Nah itu hati-hati jangan sampai pengusaha malah ngambil payday loan gitu loh. Salah kamar. Salah gitu. Nah gimana supaya nggak salah? Baca. Karena memang malas itu baca persyaratannya tuh kan, langsung setuju-setuju aja padahal itu yang penting. Betul. Ini seru sekali obrol. Misi Bang Awe, Ngapain lagi Rudi? ini Kenapa tiap akhir podcast kamu selalu hadir di sini? memang konsepnya kayak gitu. Enggak, tapi ini saya butuh kerjaan nih Bang Awe sama Mbak Prita. Mbak Prita butuh supir enggak? Ntar lu. Kalaupun Mbak Prita butuh supir, kayaknya bukan kamu ya kan? Emang nyampe? Nyampe kakinya Bang. Palanya? Enggak nyampe. Ya jangan dong membahayakan orang. Ya, tapi Kenapa kan- butuh kerjaan tambahan tuh kenapa? Iya, saya butuh kerja tambahan mau kejebak ini pay later. Pay later Aduh. saya udah numpuk banyak banget. Numpuknya udah sebadan-badan saya gitu. Ya ampun kasihan banget. Berapa platform? Wah, ada 73. Aduh, banyak bener. Makanya tolong dong, saya nih butuh, ya ampun. Ya udah jangan ganggu Mbak Prita. Ya kan Saya butuh jual barang lah apa kalau ini buat bayar. Udah nggak ada barang apa-apaan saya Bang Awe. Udah saya jualin semua. Habis semuanya. Habis sisa ini doang nih baju ini kasihan. Baju tinggal ini? Makan saya pakai baju ini, kerja saya pakai baju ini, berenang juga saya pakai baju ini. Maaf, berenang gak pakai baju. Kenapa jadi pernah pakai baju ini? Berapa sih berenang Bang? Masih basah belakang nih Bang. Gak emang itu pay later buat beli apaan? Anda, saya kemarin beli ini Gucci antik. Gucci antik. Katanya itu bagus, itu peninggalan sejarah, peninggalannya ini Wong Fei-hung. Gucci antiknya Ya dari ampun, Cina. nggak penting banget beli Gucci. Yaudah sekarang gini kan tuh Gucci antik, jual Ya. lagi aja Gucci-nya. Nah masalahnya itu salah katanya, ini saya ditipu. Bukan Gucci antiknya Wong Fei-hung Bang Awe. Ternyata apa? Uang Aksan. Drummer dong. Iya benar, drama. Itu pasti banyak yang mau juga sih. Tapi maksudnya kayak Cuma nggak semahal itu sih kayaknya. udah Drumnya mungkin mahal ya, kalau Gucci-nya ya. Nah itu satu kali diketok. Udah ntar gini, jangan ganggu Mbak Prita, ntar kita cari ya. Apa kamu apain lah nanti kamu. Babysitter. Nggak ada. Udah kamu jangan ganggu Mbak Prita. Beneran gede sama Udah, kayak- udah nanti kita cari. Tapi ini mungkin Mbak Prita bisa Bah. gimana nih sampai kejebak gini, mungkin kasih nasihat atau Mbak. Aduh, kalau udah kejebak kayak begini mah bisa panjang kali lebar nih. Kalau yang sekarang aku kasih dulu dalam bentuk pantun. Oke. Ikan pindang, ikan peda. Cakep. Nikmati santap depan beranda. Cakep. Literasi digital penting jadi bagian. Supaya sehat finansial tak lagi wacana. Nah, tuh ya. Iya, Ambil pantunnya. siap.
bayar pakai pantun. Tapi jadi supir jadi nggak mbak? Terima kasih semuanya. Kita nanti berjumpa lagi di portal podcast obrolan literasi digital ya. Biar semuanya cakap digital. Atau tukang masaknya